Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini, 4 Safar 1447 Hijriah. Masih kita diberikan kesempatan dapat melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah dan melanjutkan pembacaan kitab Ta'alim Muntakhab al-Hadis, tuntunan sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kealiman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah Al-An'am ayat 82. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan, sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Quran surah Ibrahim ayat 31. Kama arsalna fikum rasulan minkum yaslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 151. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman
dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Quran surah An-Naml ayat 15. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Sesungguhnya budak hamba sahaya yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Awalan kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman masalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Dan apakah orang yang telah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah manusia, adalah serupa dengan orang-orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah menyeru manusia ke Darussalam, jannah, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, Islam. Quran surah Yunus ayat 25. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir.
janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olok lebih baik daripada wanita-wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan nama-nama yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah sebagian di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang wanita, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Demikian pembacaan kitab Ta'al Muntakhab al-Hadis tentang sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita baca, kita dengar, dapat kita pahami dengan baik. Kita duduk di doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita kan belum punya anak gitu kan. Jadi nggak mau doa itu. Itu gini. Ya maksudnya doa itu kan nanti kok sudah dikasih. Tapi saya kan mikir jadi sekarang lebih gini kan. Jadi kan saya baca kata kisahnya. Nah, saya tengok Nabi apa namanya? Nabi berapa tahun dia baru dapat anak semacam Nabi sama juga sahabat kan. Tadi intinya gini, maksudnya ini sedangkan Nabi Ibrahimnya butuh berapa tahun itu dia doa sebelum dikasih anak itu. Itu makanya saya jalan dari awal itu. Tahu langsung kapan dikasihnya gitu kan. Gitu. Jadi jembatan kayak ini apa? Kita tuh butuh persiapan sebenarnya. Kan asbab amalan kita dari dulu lah baru kita punya anak masuk. Iya, betul. Nggak bisa kita punya anak baru kita udah ambil anak masuk. Kayaknya telat gitu. Dari awal pendidikan tadi terus kayak penerapan itu maksudnya dari awal itu pendidikan karena 2 tahun pun tanamkan rumah Jam hari kita tuh udah berdoa ke Allah dan lihat itu makanya cerita semalam kan sini lagi SD kan cerita dia kan maksudnya kan ya dikirakan dia kan apa saya udah punya istri ya udah punya istri ada dong udah punya anak belum tak saya nih kisah kan kok belum nikah kaget dia kan kaget dia kan nikah lagi dia kan masa nih kalau kamu tak bantu secara ini nanti ini kan saya juga kan serius nih saya bilang kan paling baik syarat juga ya kan tahu lah kita kan tahu tadi itu aja gini kan ada kalau gitu ini dia ingin cerita itu cuma kita berdakwah takutlah kepada Allah kalau belum istri nggak ya orang apa pengaruhnya dakwah dengan istri ya itu kan memang ada ya karena keyakinan itu satu kan istri itu kan kalau yakin istri itu kalau kita punya istri ya Allah sendiri ya. Saya kan maksudnya gini kan kita kan belajar dari kesejahteraan alamnya gini memang kita tuh beristrian tahu kita maksudnya kita memahami Allah yang hidup dan mati kan nanti kita punya anak di situ kita jadi misteri gitu kan jadi apa nih otak kita tuh jadi berpikir kita ini rupanya makhluk kan harus sadar diri dari awal bagaimana gitu kan awal jadi kan sampai kan nampak seperti kuasa Allah gitu kan maksudnya sadar loh rupanya ada sesuatu yang di luar kendali kita gitu kan jadi tambah tuh bagi masyarakat gitu kan tambah beriman gitu kan jadi cerita dulu ada